Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa agama yang hanya pintar ngomong saja, ya tanpa melakukan perbuatan apa-apa, agama yang hanya ditunjukkan dengan sebuah ritual yang rutin dan semu tidak akan diterima oleh Allah. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sekarang kita ada dalam sebuah jalan yang menyusuri kitab Yakobus, salah satu surat terakhir yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Dan hari ini kita akan menjelajahi pasal yang kedua. Pak Yohanes akan membawakan sebuah tema bagi kita, yaitu protes terhadap diskriminasi dan agama palsu. Apakah Anda tahu bahwa iman saja tidak cukup? Iman adalah sebuah tindakan. Ketika kita beriman, kita bekerja, dan kita berpartisipasi, dan kita melakukan sesuatu, bukan malah berdiam diri. Jadi, apa yang lebih berharga, iman atau pekerjaan? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Saudara, kita akan sampai pada pasal yang kedua dari kitab Yakobus, dan topik kita hari ini adalah protes terhadap diskriminasi dan agama palsu. Dan kita akan mulai membaca, saudara. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ini menarik, saudara. Seringkali kita membayangkan bahwa hal-hal yang terjadi dalam masa para rasul dan masa gereja mula-mula lebih baik dari hari ini. Namun demikian sepertinya benar sekali bahwa di mana ada manusia, ada masalah. Ya, itu nggak ada masalah waktu sebenarnya. Masalah yang sama terus bergulir. Jadi dalam kumpulan orang percaya yang mula-mula, kita bisa melihat di abad pertama, pada masa kekristenan ada masalah. Masalahnya adalah bahwa mereka memperlakukan orang-orang yang berpenampilan baik lebih tinggi daripada orang-orang yang berpenampilan yang biasa-biasa atau mungkin dikategorikan miskin. Jadi kita bisa melihat Yakobus dengan otoritas yang ia punyai menentang segala diskriminasi sosial yang terjadi di antara jemaat-jemaat yang terdapat dalam gereja. Para jemaat yang terdapat dalam gereja ini jelas kekurangan hikmat, sebagaimana yang telah kita ulas di pasal yang pertama. Bagian ini kemudian berkata, perhatikanlah hal ini. Kita perlu memikirkan hal ini dengan serius. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Bagian ini sangat jelas dan keras. Ini merupakan suatu yang perlu kita perhatikan dengan baik, saudara. Kita mengedolakan orang kaya karena dia mungkin memberi banyak persembahan, kemudian mengagung-agungkan mereka. Tetapi kita harus ingat, saudara,
Banyak orang pada akhirnya nggak peduli kepada Allah karena merasa diri mereka sudah memiliki banyak materi. Oleh sebab itulah kita diingatkan di sini, jangan sampai kita ini diskriminasi. Semua harus diperlakukan sama. Karena apa? Karena masing-masing orang itu sebenarnya sama di hadapan Tuhan. Dan mereka ini orang-orang yang percaya. Jadi kita tidak boleh diskriminasi. Coba kita bisa lihat itu juga dalam Imamat 19:18. Kita diajarkan untuk apa? Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh memperlakukan orang lain setengah-setengah dengan sebuah diskriminasi. Ini jelas ya. Perhatikanlah, Allah yang sama, yang mengatakan kepada kita untuk kita mengasihi sesama, adalah Allah yang juga berkata kepada kita, supaya kita jangan menjadi pezina dan pembunuh. Oleh karena itu, saudara, setiap orang yang membuat sebuah diskriminasi, orang-orang yang memperlakukan orang dengan tidak semestinya, dengan tidak adil, mereka ini sama dengan seorang apa? Pembunuh. Jadi ini merupakan sebuah dosa yang sangat serius dan sangat berdosa. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Dengan kata lain, mari kita mencoba untuk mengarahkan kehidupan kita dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan belas kasihan. Karena jika kita terlalu keras dengan orang lain, terlalu keras dalam penilaian kita terhadap orang lain, sikap ini jugalah yang akan menjadi kenyataan yang berbalik melawan kita. Jadi apakah masalah yang sesungguhnya dalam pasal ini? Apa kira-kira saudara? Ya, sebuah sikap yang tidak sesuai dengan iman kita. Dengan kata lain, mereka berkata bahwa mereka perlu mengasihi satu sama lain. Namun kenyataannya, mereka sedang mengikuti sebuah arahan yang dibuat oleh dunia ini. Mereka menghakimi orang lain berdasarkan perawakan mereka. Mereka memberikan penghargaan yang sementara, yaitu kekayaan di dunia ini. Jadi masalahnya adalah bahwa ada kurang keterkaitan antara iman itu sendiri dan bagaimana kita mempraktekkan iman. Makanya kita bisa memperhatikan di dalam bagian selanjutnya, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabannya sekali-kali tidak. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, apa yang kita baca di sini merupakan suatu yang menarik. Siapa yang pernah berpikir bahwa setan-setan sebenarnya juga adalah makhluk yang percaya? Apakah ada malaikat setan? Ya, ini merupakan suatu yang cukup menakutkan. Setan-setan percaya, namun pertanyaan yang muncul di sini adalah iman atau kepercayaan semacam apakah yang dimiliki oleh mereka? Nah, inilah. Iman semacam apakah yang berlaku di sini? Iman tanpa perbuatan tidak memiliki arti apa-apa. Di sisi lain, ada iman yang dibarengi dengan perbuatan, dibarengi dengan sebuah sikap yang sesuai. Dan iman seperti inilah yang kita butuhkan. Jadi sekarang ada juga iman dari kuasa gelap, yang merupakan iman yang dimiliki oleh para setan dan iblis. Karena mereka tahu bahwa Allah itu ada. Setan tahu bahwa Alkitab itu adalah kebenaran. Ia tahu bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan ia juga tahu bahwa ia tidak memiliki keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Dia nggak dapat bagian. Jadi seperti inilah cara iblis percaya. Jadi percaya saja tidaklah cukup. Inilah mengapa Yakobus berkata, perhatikanlah hal ini saudara-saudara. Iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Alkitab di sini mulai memberikan sebuah arahan bahwa iman perlu dinyatakan dengan perbuatan yang nyata. Kelompok Kristen yang merupakan orang Kristen Yahudi, mereka benar-benar memahami dengan sangat mengenai teladan Abraham. Apakah Abraham tidak percaya? Tentu tidak. Dia adalah orang percaya. Apakah Abraham beriman kepada Allah? Tentu saja. Baca Kejadian 15 ayat 6. Dan dengan melakukan hal ini, Abraham menunjukkan imannya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ya, imannya dinyatakan karena ia benar-benar percaya dan bersandar kepada Allah. Ia mengambil risiko. Ia mempersembahkan hidup anaknya yang menunjukkan bahwa ia benar-benar percaya. Inilah arti sesungguhnya dari beriman. Jadi teladan Abraham diberikan dengan jelas di sini, saudara ya. Jadi apa yang ingin kita contoh di sini? Kita perlu memperhatikan sebuah teladan dari seorang candu yang luar biasa yang berasal dari Yeriko. Namanya siapa? Rahab. Perempuan sundal itu. Mungkin teladan ini dipakai menjadi satu celaan untuk orang-orang yang arogan, yang berpikir bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa agama yang hanya pintar ngomong saja, tanpa melakukan perbuatan apa-apa, agama yang hanya ditunjukkan dengan sebuah ritual rutin, dan semua tidak akan diterima oleh Allah. Dan apa yang kita bisa lihat di sini adalah sebuah protes yang menentang sebuah diskriminasi dan agama yang palsu yang tidak dibarengi dengan sebuah tindakan yang nyata. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu jelas sekali, saudara. Iman yang tidak dibarengi dengan sebuah tindakan bukanlah iman yang benar, namun iman yang palsu, yang tidak nyata. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, supaya kita tidak seperti yang diuraikan tadi. Milikilah iman yang sejati yang ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Yakobus pasal yang kedua, yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik protes terhadap diskriminasi dan agama palsu. Bagi setiap Anda yang sedang mengikuti acara kami hari ini, bukankah perjalanan kita ini merupakan sebuah perjalanan yang menarik? Yakobus pasal yang kedua. Ada banyak sekali pertanyaan yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan, Pak Yohanes, saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang pertama dalam pasal yang kedua ini. Tuhan kita yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Dalam program sebelumnya, kita telah berbicara mengenai pencobaan. Dan kini, saya memiliki sebuah keraguan. Apakah Yesus memiliki natur atau sifat alami seperti kita, yaitu sifat alami dosa? Dan apakah karena alasan ini juga sehingga dia tidak jatuh dalam dosa, sama seperti kita? Bagaimana, Pak Yohanes? Baik, Pak Oti, ya. Yesus telah dicobai, namun pencobaan ini memiliki dua sisi yang kita perlu perhatikan. Ada sisi eksternal atau ajakan kepada ketidaktaatan, dan di sisi lain dari pencobaan adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan apa yang salah. Yesus tidak memiliki sifat alami dosa seperti kita. Dari sudut pandang manusia, ia mirip sekali dengan Adam. Adam juga ada dalam keadaan netral. Ia tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan yang jahat atau melakukan dosa. Jadi Yesus dicobai dalam arti bahwa ia lemah secara fisik, ia merasakan haus, ia merasakan lapar, ia dibujuk setan untuk tidak taat kepada Allah. Namun Yesus tidak memiliki sisi lain dari pencobaan yang alami. Sebagaimana kita bahas dalam Yakobus yang pertama, masih ingat ya? Mengenai pencobaan yang berasal dari keinginan jahat yang terdapat dalam hati kita, yang kemudian menimbulkan sebuah hubungan dengan pencobaan eksternal. Jadi di dalam diri kita sudah ada sebenarnya bibitnya begitu. Jadi Yesus dicobai, namun ia tidak dicobai dengan sifat alami dosa, seperti yang kita miliki. Jadi ini merupakan sebuah perbedaan yang mencolok yang harus kita
pahami bersama. Benar sekali Pak Yohanes. Jadi sekarang surat Yakobus ini merupakan surat yang sangat praktis dan bijak, yang berbicara mengenai orang miskin dan orang kaya. Mengapa orang-orang yang rohani memiliki kecenderungan untuk hal ini? Kecenderungan untuk menjilat orang-orang yang kaya, menjilat orang-orang yang berkuasa. Alasannya sederhana saja Pak Otia, mereka ingin bertolak belakang dengan para janda dan anak-anak yatim piatu sebagaimana yang disampaikan dalam pasal yang pertama. Janda-janda dan anak yatim piatu merupakan orang-orang yang tidak akan pernah bisa membalas kembali atas segala sesuatu yang mereka telah terima. Jadi jika kita membantu mereka, hanya Allah lah yang akan melihat perbuatan baik kita. Jadi sekarang ketika seseorang memperlakukan orang kaya dengan baik, menjilat mereka, mohon maaf ya, ini dilakukan karena mereka tahu bahwa suatu hari nanti orang kaya ini akan mengembalikan sesuatu kepada mereka. Jadi orang yang menginvestasikan waktu mereka dan memperhatikan orang-orang kaya, tentu mereka ini memiliki maksud tersembunyi. Yaitu apa? Untuk menerima keuntungan secara finansial. Jadi sikap semacam inilah yang disebut sebagai sikap yang sangat berdosa. Benar sekali. Jadi sekarang kita perhatikan ayat yang kelima sangat menarik dalam bagian ini. Karena sepertinya apa? Allah telah memilih orang-orang miskin. Jika ini benar bahwa Allah memilih orang-orang yang miskin, mengapa kita ingin membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik? Karena jika memang benar demikian, biarkan saja keadaan mereka seperti itu, karena pada akhirnya juga Allah akan memilih mereka dan membiarkan kehidupan mereka seperti itu. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa jika mereka bisa meninggalkan kondisi kemiskinan mereka, maka Allah tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Kita perlu memahami sesuatu di sini, saudara. Memang benar bahwa Allah telah memilih orang-orang yang dianggap tidak penting menurut pandangan dunia. Jadi kebanyakan orang yang berbalik kepada Allah, seringkali mereka ini merupakan orang-orang yang jika dipandang dalam segi ekonomi, merupakan orang-orang yang ada dalam keadaan yang tidak begitu stabil dan menyenangkan. Namun bukan ini sebenarnya yang menjadi masalah. Masalahnya berkaitan dengan kesombongan manusia itu sendiri. Mengapa? Karena lebih mudah untuk seseorang menyadari realita tentang apa yang terjadi melalui keadaan yang sulit. Kalau sulit langsung sadar begitulah. Nah, ketika seseorang dalam keadaan yang baik-baik saja, nggak ada masalah, ya mereka mulai percaya namanya ilusi. Dengan berpikir bahwa kekuatan dan kuasanya sendiri sudah cukup, tidak butuh yang lainnya. Sehingga orang tersebut dikuasai dengan ilusi. Namun juga ada orang-orang yang miskin dan juga arogan. Nah, ini masalah juga. Sudah miskin, kemudian disebut juga arogan. Dan ada juga orang kaya dan stabil dan tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kekayaannya. Nah, itu berbeda. Jadi kita nggak bisa langsung membuat sebuah pemilahan di sini. Penting sekali bagi kita memperhatikan bahwa di dalam Alkitab, orang yang miskin adalah orang yang bergantung kepada Allah. Orang yang menaruh harapannya satu-satunya hanya di tangan Tuhan. Misalnya Daud, Raja Israel berkata bahwa ia adalah orang yang miskin, yang perlu dikasihani. Kemungkinan besarnya bukanlah masalah ekonomi, namun mengenai sikap. Jadi penting sekali bagi kita memahami ini ya. Seorang perlu belajar untuk apa? Membuat kehidupan menjadi lebih baik tanpa memberikan ruang untuk keangkuhan yang menguasai hati kita. Tepat sekali. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10 berbicara mengenai hukum yang sangat berat. Kita perlu untuk melakukan keseluruhan hukum tersebut. Dan jika saya jatuh pada satu poin saja, apa poinnya? Pak Yohanes, apakah Anda bisa menjelaskan hal ini untuk kami? Apakah sekarang saya dinyatakan bersalah atas segala sesuatu? Dan apakah ini juga merupakan efek domino? Jika saya main domino dan satu jatuh, maka yang lain akan menimpa domino yang lain, sehingga semuanya akan jatuh. Bukan ini yang Yakobus maksudkan, Pak. Kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kita akan mencoba untuk memahami apa yang ia coba untuk katakan. Yakobus sedang berbicara mengenai dosa manusia. Tidak berarti bahwa jika kita melakukan satu dosa, maka kita harus bertanggung jawab atas semua dosa yang ada di dunia ini. Dan sekarang kita perlu untuk membayar semua itu. Ini juga tidak berarti bahwa kita tidak ada perbedaan antara satu dosa dan dosa lainnya. Nah, gagasan yang terdapat di sini adalah kita memperhatikan kemerosotan dosa itu sendiri. Yaitu bahwa satu dosa sudah cukup. Sama halnya ketika kita melewati perbatasan suatu daerah.
Jika salah satu kaki kita ada di negara, katakanlah negara lain, maka saya sudah sah ada di negara bagian tersebut. Misalnya kaki kita ada di perbatasan Malaysia begitu ya. Tiba-tiba saya sudah ada di Malaysia nih. Ya itu kan, tidak bisa kita bilang, tidak harus semuanya satu kaki dah bisa katakan kita sudah ada di negara tersebut. Jika kita telah melanggar satu dosa saja, maka kita resmi menjadi pendosa, dan jelas sekali kita sudah dikategorikan sebagai seorang yang berdosa, dan kita sudah ada dalam penghakiman sejak saat itu. Tidak berarti bahwa sekarang Anda bertanggung jawab atas semua dosa yang ada di bumi ini. Bukan begitu maksudnya. Jadi sekarang, ayat 19 dari pasal yang kedua. Ada sebuah frasa yang sangat aneh di sini. Setan-setan pun juga percaya. Sepertinya para setan ini juga mempunyai iman. Dan jika mereka memiliki iman, dapatkah setan-setan tersebut menjadi bagian orang percaya dalam Kristus dan beroleh keselamatan? Apakah ini sesuatu yang mungkin, Pak Yones? Jawabannya jelas tidak ya. Mengapa demikian? Setan-setan percaya, namun ini merupakan iman dari kuasa jahat yang tidak membawa kita kepada sebuah keselamatan. Setan-setan percaya karena mereka yakin bahwa Allah itu nyata, dan bahwa Allah adalah Tuhan atas alam semesta ini, dan bahwa Kristus adalah juru selamat. Perbedaannya adalah bahwa iblis tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Dan kebenarannya adalah bahwa roh jahat telah kehilangan kesempatan mereka. Dan ini merupakan sesuatu yang telah diputuskan. Manusia digoda untuk berdosa, digoda untuk jatuh. Setan-setan tidaklah demikian. Jadi tidak perlu lagi kita mencoba menggiring malaikat terang ini kepada sebuah evolusi dan mencoba untuk menggagas sebuah apologetika yang berkaitan dengan spiritualitas. Karena semua ini tidak akan berguna dan tidak alkitabiah, ya. Tidak mungkin lagi bagi makhluk ini, ciptaan ini untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka supaya mereka diselamatkan. Ini tidak perlu kita pikirkan, sudah selesai itu ya. Luar biasa sekali Pak Yohanes. Jadi sekarang pasal 2 dari kitab Yakobus ini memberikan sebuah topik yang sangat kontroversial di sepanjang sejarah gereja Kristen mengenai iman dan perbuatan. Jika kitab Roma berkata bahwa kita diselamatkan oleh karena iman saja, maka jelas sekali bahwa di sini Yakobus mengatakan sesuatu yang lain yang sangat bertentangan dengan mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan. Ini maksudnya bagaimana Pak Yohanes? Ya, ini merupakan sebuah pertanyaan yang bagus ya. Memang sepertinya ini merupakan sebuah pertentangan langsung. Ketika kita membaca apa yang tertulis dalam Roma 3:23, kemudian kita bandingkan dengan Yakobus 2:24, kita bisa melihat bahwa kitab Roma pada dasarnya berkata bahwa kita dibenarkan oleh karena iman, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Kemudian Yakobus 2:24 berkata bahwa seseorang dibenarkan karena perbuatannya dan bukan sekedar iman saja. Jadi sekarang perbedaan yang terdapat di sini adalah bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam kitab Roma adalah perbuatan yang dilakukan dengan memperhatikan tuntutan hukum Taurat. Dengan kata lain, mencoba untuk mentaati segala tuntutan dari perjanjian lama dan percaya bahwa dengan melakukan tersebut, kita akan mendapatkan amal supaya kita bisa dibenarkan. Namun gagasan yang diberikan oleh Yakobus sangat berbeda. Iman yang benar bukanlah iman yang didasarkan atas ketaatan dalam melakukan hukum Taurat, sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Namun iman yang benar adalah iman seperti yang dimiliki Abraham. Iman yang percaya kepada Allah secara penuh. Setiap orang yang benar-benar percaya kepada Allah senantiasa menaruh iman dan harapan mereka dalam Kristus dengan melakukan kehendak Allah. Jadi setiap orang yang berkata bahwa ia adalah orang yang percaya, namun kemudian orang tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hal tersebut, maka sebenarnya orang tersebut tidaklah beriman dan imannya itu tidak benar. Nah, oleh sebab itu, perbuatan pekerjaan yang merupakan hasil dari iman diperlukan untuk membuktikan bahwa iman itu adalah sesuatu yang nyata. Jadi sekarang, perbuatan pekerjaan yang dilakukan dengan maksud supaya kita dilayakan di hadapan Allah, yaitu dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan perjanjian lama, merupakan sesuatu yang sudah di luar dari apa yang perjanjian baru ajarkan kepada kita. Biar ini jelas apa perbedaannya. Terima kasih banyak Pak Yohanes atas segala penjelasan yang sudah diberikan. Dan bagi Anda sekalian yang telah setia bersama-sama dengan kami dalam acara ini,
Tetaplah untuk bersama dengan kami sedikit lagi, karena sebentar lagi kita akan sampai pada bagian kesimpulan dari semua pelajaran hari ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari Yakobus pasal 2. Tema kita hari ini adalah protes menentang diskriminasi dan agama palsu. Setelah kita melihat apa yang kita pelajari tadi, kita memahami bahwa Allah tidak terima ketika kita memperlakukan sesama kita dengan tidak adil, hanya karena keadaan sosial mereka, serta katakanlah perawakan mereka, fisik mereka. Sayangnya, saudara, pada hari-hari ini ada banyak orang yang memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak adil, hanya karena warna kulit mereka, suku mereka, golongan mereka, perawakan mereka, tinggi mereka, berat badan mereka, dan lain sebagainya. Ada sebuah sikap yang jahat yang umumnya terjadi, yaitu dengan memperlakukan orang lain tidak adil hanya karena fisik orang tersebut. Alkitab jelas mengecam hal ini. Dalam dunia kita hari-hari ini, masih ada banyak orang Kristen yang memberikan diskriminasi kepada orang lain hanya karena mereka berbeda dan mereka tidak cocok dalam tuntutan masyarakat yang mereka tempati, yang akhirnya membuat label tertentu atas orang-orang tersebut dan kemudian tidak memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Alkitab mengecam hal ini, dan pasal 2 juga mulai berbicara mengenai pentingnya sebuah sikap yang sesuai antara iman dan perbuatan. Jadi kata apakah yang akan membantu kita untuk memahami apa yang terpenting dalam kaitan semuanya ini? Kata tersebut adalah kesesuaian. Kesesuaian adalah sebuah perbuatan yang kita tidak boleh lupakan hari ini. Kita perlu bertindak, berbuat sesuai dengan apa yang anak katakan dan pikiran. Orang-orang berkata bahwa mereka saling mengasihi, namun mereka tetap saja memberi diskriminasi. Masalah utama terjadi adalah dengan berkata bahwa mereka memiliki iman dan tidak menunjukkan iman ini dalam perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kita nggak boleh lupa. Ini merupakan sesuatu yang penting. Kesesuaian atau integritas merupakan sebuah kata yang kita perlu pelajari hari ini dalam program Jalan 66. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.